ya. Kedua tapi pertama untuk yang para pelaku usaha. Kalau dulu yang pertama kita bersama teman-teman dari mahasiswa Atmajaya Teknik Industri ya. Nah kalau sekarang dengan para pelaku usahanya lagi gitu. Oke, sebelum mulai izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yoga. Saya tim Business Development Kampus UMKM Shopee Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Sekitarnya itu mana Mas? Kebetulan area saya itu kalau ke timur batasnya Masjid Agung Klaten sampai barat Cilapom. Cilapom di Mas Cilacap gitu kan ya. Nah itu nanti kalau ke utaranya batasnya Temanggung, tarik garis lurus tengah pulau tengah Jawa Tengah. Nah itu jadi nanti kalau nggak sengaja ketemu saya di daerah sana bukan berarti saya lincah-linci randu rumah gitu kan ya, tapi baru kerja. Dan kebetulan saya asli Jogja, jadi nanti kalau saya campur-campur menggunakan bahasa Suriname nggak masalah. Boleh? Boleh. Nah, ada yang dari luar Jawa nggak di sini? Ada. Mana? Luar Jawa. Boleh Cung? Tapi udah lama di Jogja. Mana Mbak? Sumateranya mana? Utara. Oke. Selain itu masih Pulau Jawa kah semuanya? Masih Pulau Jawa ya? Saya dari Sulawesi. Dari Sulawesi tapi lama di sini Bu. Iya. Berarti bahasa Jawanya di tel-tel situ ya Bu ya? Iya betul. Oke, yang dari Jogja? Yang dari Jogja? Jogja banyak sekali ya. Aslinya DIY? Aslinya DIY? Banyak. Oke. Ada yang nggak Cung, berarti ada yang dari luar DIY ya? Oke, yang dari kota Jogja? Kota Jogja? Kota ya? Kota Madia satu. Oke, Sleman? Sleman. Oke, Bantul. Ya, kalau Bantul kan pakai M ya guys. Bantul. Oke, yang West Prok, Kulon Progo. Oke. South Mountain. Gunung Kidul. Ada nggak? Oh nggak ada ya. Oh, oke, sip. Oke, pada mau ngapain sih sebenarnya di sini? Ngajar mungkin ya gitu ya. Ngadem. Oke ya, Sugeng Rawuh, selamat datang di kantor Shopee. Tapi ini kebetulan bukan kantor saya sebenarnya. Ini kantornya tim ops sama tim support gitu. Dulu kalau kantor saya punya sendiri kantornya dulu di Hos Cokraminoto. Kalau pernah tahu kampus UMKM Shopee yang bareng sama Bud. Pernah tahu? Tahun 2022 sampai 2024 itu. Nah, itu saya punya kantor sendiri di sana. Jadi dulu pelatihan tuh di sana seperti itu, dan akhirnya tutup karena kerjasamanya dengan pemerintah provinsi selesai, saya dititipkan di sini. Jadi sekarang kalau pelatihan untuk di daerah DIY pengen di kantornya Shopee, pelatihnya di sini. Kita tetangga. Primun? Kita tetangga. Tetangga mana? Saya dari Atmajaya. Oh. Nyebrang ya, Bu ya. Iya, tetangga dekat sebelah. Oke, saya asli Jogja ya. Saya domisilinya di Jalan Gudean. KTP saya di Jalan Gudean, Nogotirto, ada yang tahu? Tahu. Ring Road Barat, Iya. belakang rumah sakit Queen Latifah. Iya. Oh di situ. Tapi tidurnya sehari-hari di Moyu dan Gamplong. Oh. Waduh, Mas. Iya. Oke. Oke. Nah, tradisi saya ataupun tradisi Shopee sebelum mulai itu kita biasanya bikin kesepakatan terlebih dahulu. Ada 3 kesepakatan. Yang pertama, yang perlu diperhatikan, nanti materi yang di depan sini itu tidak bisa dibagi. Jadi silahkan kalau nanti kiranya penting, boleh difoto atau dicatat. Tapi kalau sudah difoto, mohon tolong jangan pernah disebar luaskan. Ini salah satu bentuk benefit Bapak Ibu itu mengikuti acara pelatihan ini. Oke, kemudian yang kedua, kalau misalkan mau ada yang ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan saja. Tapi terkait apa yang saya jelaskan, gitu ya, biar nanti nggak lompat-lompat. Nah, saya misalkan baru menjelaskan fotografi dan semacamnya, nanti tanyanya pay letter gitu kan ya. Jadi takutnya nggak nyambung gitu. Oke, dan yang ketiga, saya enaknya manggil Bapak Ibu dengan sapaan apa? Teman-teman. Yo, enaknya apa yo? Guys. Maksud saya apa? Biar nggak ada jarak. Oh iya. Kita nyaman, Oke. ngobrolnya nggak ada jarak. Oke, Yo, enaknya baik. apa? Saya kasih waktu 10 detik. Waduh. Tiga, dua, satu.
teman. Tadi saya dengarnya ada yang paling banyak ada yang guest, ada yang teman-teman, ada yang grosis. Enaknya yang mana berarti? Oh, cowok. Aduh. Terus bosan di mana lagi? Yo, dari tiga ini enaknya yang mana? Teman-teman aja. Ya sing umumi baik. Teman-teman aja gitu ya. Oke. Oke, teman-teman. Nyaman? Nyaman. Oke, kalau nyaman saya lanjut gitu ya. Oke. Kemarin saya sempat ngelempar polling ya di grup WhatsApp ya. Iya. Atau di sini ada yang belum masuk ke grup WhatsApp? Sudah semua? Kalau belum, mungkin bisa minta tolong sama Pak Edi untuk di-invite karena nanti grup WhatsApp tersebut itu apa namanya? Tidak hanya untuk mengkoordinasi kegiatan pada hari ini, tapi itu nanti saya gunakan untuk maintenance selama 3 bulan ke depan. Jadi kalau ada yang belum masuk, silakan minta Pak Edi untuk di-invite masuk ke grup WhatsApp tersebut. Oke? Siap? Oke. Siapa di sini yang pernah atau sering belanja di Shopee? Angkat tangan. Angkat tangan, tahan dulu. Oke. Pernah atau sering? Jadi satu kali aja pun kita gitu. Yang pernah atau sering angkat tangan. Tahan. Saya pengen tahu nih seberapa dosa-dosanya ya. Oke. Yang pernah atau sering, pertanyaannya saya coba kerucutin. Sekali transaksi berapa besar angkanya? Sekali transaksi berapa Ibu? 100. Di atas 200 ada? Berapa Bapak? 800. Ibu berapa? Lebihnya berapa Bu? 1,2. 2 juta. Di atas 2 juta ada? Berapa Mas? 3,6. Oke, di atas 3,6 ada? Nggak ada. Oke, mungkin di situ paling tinggi. Oke, pertanyaan saya balik. Yang paling rendah berapa? 0 rupiah. 0 rupiah. Wah, ini sih nih. Pakai akun baru ya. Ngoyak free deh kabeh. Oke, 0 rupiah. Oke, jangan 0 banget aja. Oke, yang di atas 0 ada nggak? Paling kecil berapa? 11.000. Di bawah 11.000 ada? 1.000. Belanja apa Pak? Hah? Center. Wah, nggak tahu ya ada diskon. Memang bukan sengaja untuk itu ya berarti. Tapi nggak tahu nilai dapatnya 1.000. Oke. Di bawah 1.000 ada nggak? Memang ada Mas juga. Ada. Saya pernah nyobain itu ada. Berapa? 1 rupiah. Oke, mungkin satu program 1 rupiah ya. Ada berapa? 200 perak. Beli sabun. Ada yang selongan mesake to nggo omahe yang dodolan warung lho mbok tuku ning kono lho yang lagi sih malah tukune ning kono. Oke. Nah, itu tadi yang belanja. Yang jualan di Shopee angkat tangan. Oke, tahan. Yang sudah jualan di Shopee angkat tangan. Tahan. Sudah laku belum? Sudah. Alhamdulillah. Syukur, puji Tuhan, laku. Yang belum laku ada? Angkat tangan. Yang sudah mencoba untuk memasarkan produk di Shopee tapi belum laku ada? Angkat tangan. Laku semua berarti? Sudah. Yang sudah jualan di Shopee berarti sudah laku semua di sini. Pak benar lagi. Di sini mau. Oke, nah yang nggak ngacem sama sekali baik itu belanja ataupun jualan, biasanya belanjanya pakai platform apa ataupun jualannya pakai platform apa? Soalnya tadi ada yang ngacem ya. Oke, monggo ke depan. Pakai apa Ibu? Belanjanya pakai TikTok. Oke, jualannya belum. Yang lain? Belum ke online sama sekali. Jadi Maksudnya ke e-commerce. Sudah. Kalau sudah di mana Ibu? Shopee. Udah jualan di Shopee? Belinya aja. Oke. Terus yang lain? Ataukah masih konvensional kata-kata?
Lebih banyak konvensional, oke. Nggak apa-apa. Maksudnya saya kenapa saya menanyakan itu? Jadi saya tahu nih mappingnya. Oh, ternyata sudah segini yang banyak, yang sudah online sekian, yang belum sekian. Oke, pertanyaan saya, yang masih konvensional ataupun belum ke online, kenapa? Nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Dari 24 jam, apakah tidak ada waktu? Terjujur ya mas, Ya. takut mencoba hal baru. Oke, kenapa takut pertanyaannya? Mungkin mental ngeblok itu tadi ya, jadi tidak berani untuk keluar di zona nyaman. Oke, nah, Saya- bagus nih pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Shopee ternyata menyenangkan karena saya bisa pulangkan dan bisa saya jual lagi Secara secara offline. konvensional Konvensional ya, offline ya, seperti oke. itu. Paling kalau pakai HP itu di grup-grup paguyuban jualan. Oke, siap. Dengan Ibu siapa? Muriani. Bu Muriani tadi dengan alasan takut mencoba hal baru. Oke, yang lain alasannya? Takut ketipu jualan kok takut ketipu? Oh, kalau beli, oke. Kalau yang jualan, yang memasarkan produknya, kenapa belum ke online? Oh, untuk makanan ready to eat ya berarti ya. Terus kalau mau shopping sembayang. Siapa bilang? Broker itu. Nah, itu aku cek dulu. Itu banyak. Kalau yang model-model gitu, apalagi khususnya yang kayak food gitu ya, yang ready to eat itu biasanya memang banyak brokernya. Biasanya. Tapi kalau dari kita nggak ada. Oke, yang lain. Kenapa? Padahal banyak yang nggak coba loh tadi. Kita ini kok malah apakah di sini ada yang mempunyai jawaban nggak bisa? Oke, kalau ada yang mempunyai jawaban nggak bisa, pertanyaan saya, pernah nyoba kok? Kalau belum pernah nyoba berarti namanya belum bisa. Bisa. Bukan nggak bisa. Kalau nggak bisa tuh pernah nyoba, bingung, bolak-balik bingung, wih nggak bisa. Tapi kalau belum pernah sama sekali itu namanya belum. Oke, nah ini biar brainstorming dulu biar pemahamannya biar kita sama-sama nih ya, biar gak ada yang salah gitu. Oke. Kita masuk. Ini yang saya ya. Ganteng toh? Foto. Lana ya. Itu ya ayu. Nganggu nganggu J kok. Oke, kita kenalan sedikit. Shopee anak perusahaan dari perusahaan internet terbesar di Asia, namanya C Group. Ada Garena, ada Shopee dan ada Simani. Sekarang namanya Money. Garena itu apa? Produknya Free Fire, Call of Duty, FIFA dan semacamnya, game yang ada di handphone. Dulu pertama game untuk PC, terus kita masuk ke handphone. Ini kakak kita. Kemudian Shopee dan turunannya banyak banget. Ada Shopee e-commerce saya, terus ada Shopee Food, ada Shopee Express, ada Shopee Mitra dan seterusnya dan seterusnya. Terus kemudian Simani atau Money namanya sekarang itu Cbank. Ya. Berarti Cbank itu masih satu keluarga juga sama Shopee. Ya. Berarti KPKP duwe Mas. Komplit gitu ya. Oke. Informasi. Kita mencatat di 2024 kemarin ada duit berputar 25,1 miliar US dolar. Kalau dikurskan dengan kurs Sekarang ada berapa? berapa ya? Kurang lebih hampir 400 Triliun. Itu duit yang berputar di handphone. Oke, dan kemudian kita juga mencatat 2,8 miliar paket yang berterbangan. Ini termasuk paketnya teman-teman semua saat belanja di Shopee ataupun berjualan di Shopee. Itu kita hitung. Sing itu Mas, sing sidik-sidik nek ngomong paket, Mbak, paket. Nah, itu kita hitung tuh. Per paketnya itu kita hitung. Kok slow banget Mas? Nah, iya, karena kita berbasis data pasti ya, kita akan bisa menghitung itu secara real, gitu ya. Oke. Ada yang pernah dengar nama ini sebelumnya? Masa nggak pernah sama sekali? Nah, ya itu tadi. Apakah di sini ada yang tergabung sama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY nggak? Atau belum? Usahanya? Kalau tergabung harusnya pernah dengar nama ini. Nah, itu karena yang tadi saya sebutkan di awal, karena dulu kita jajaran kantor. Kita punya kantor, saya punya kantor sendiri di sana di sebelah ruangan yang blue itu. Warnanya oranye besar, gitu ya. Ini itu apa sih?
Kampus UMKM Shopee itu lebih kayak ya. Mungkin di sini teman-teman tahu kayak Primagama, Ganesha, dan seterusnya. Itu apa biasanya? Tempat apa itu? Bimbingan belajar. Terkait apa kalau di sana? Ilmu, Ya, belajar apa? Umumnya itu ya, kayak bahasa Indonesia, matematika dan seterusnya. Nah, kalau kampus UMKM Shopee apa? Belajar terkait Shopee. Belajar apa Mas? Belajar jualan. Loh, nggak ada Mas belajar belanja. Belanja nggak perlu diajari. Yang penting duit. Ya, uang duit itu nggak perlu diajari. Tapi nek golek duit kudu dia Ajar. bener nggak? Nah, apa aja yang dilakukan? Ini contohnya edukasi yang sekarang kita lakukan. Kemudian nanti ada pendampingan. Ya, pendampingan itu salah satunya nanti caranya adalah kayak ada grup WhatsApp itu, grup WhatsApp nanti akan kita maintenance. Jadi teman-teman itu nanti kurang lebih 3 bulan ke depan akan saya dampingi di sana. Dalam arti apa? Kita nanti open diskusi di sana. Kalau misalkan ada kendala dan semacamnya, feel free boleh tanya. Insya Allah saya bisa jawab di situ. Ya. Tapi pertanyaan jualan. Ya. Kalau pertanyaan belanja saya nggak mau jawab. Mas Oke. paket kurung tekan, syukur. Mas paket kurung tekan, ya tekon CS kalau itu. Tapi kalau Mas kemarin gimana ilmunya saya lupa ya, cara masang ini gimana, itu akan saya jawab. Oke? Sepakat? Ya. Sepakat. Kalau ada yang nanya nanti kedepannya perkara belanja, mohon maaf kalau nggak saya Jawab. gitu. Dan ada fasilitas pendukung yang bisa digunakan. Ya, jadi nanti sebenarnya pelatihan Shopee tidak hanya yang ini nanti atau materinya tidak hanya yang nanti akan saya share, tapi banyak. Jadi nanti kalau misalkan Mas ada materi fotografi nggak, kita praktek dan semacamnya, alatnya ada nggak? Ada. Nanti kita bisa sediakan seperti itu. Kita sering banget sama beberapa partner yang lain kalau minta materi fotografi, ya nanti kalau misalkan rumahnya segini, itu biasanya nanti di pojok-pojok akan saya pasang istilahnya kayak mini studio gitulah. Jadi nanti bebas untuk melakukan proses gitu. Oke, itu kita punya 11 titik dan sekarang tinggal 2. Dulu kita punya 11 titik kampus UMKM Shopee yang tersebar di seluruh Indonesia, tapi sekarang tinggal 2. Cuma tinggal ada di Solo sama Jakarta, gitu ya. Oke. Nah, dan ini support kita untuk para pelaku usaha yang join dengan Shopee. Ini kita punya program ini. Terus nanti kalaupun teman-teman pengen belajar lagi tapi misalkan dari Yayasan 12 Daya Kasih tidak punya agenda, maksudnya belum ada waktu untuk mengadakan lagi, bisa belajar secara mandiri melalui online. Kemudian ekspor, kita satu-satunya platform jual beli online di Indonesia yang bisa ekspor. Warna lain bisa nggak Mas? Enggak, cuma kita yang punya, karena jaringan kita di seluruh dunia gitu. Sebenarnya Shopee nggak hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia gitu. Dan ada program Shopee Pilih Lokal yang dimana ini khusus untuk produk-produk buatan dalam negeri dan home industry. Jadi berbanggalah juga untuk teman-teman di sini yang ternyata usahanya memproduksi produk-produk yang industri rumahan, itu nanti bisa berkesempatan ya. Saya bilang berkesempatan, tidak pasti masuk. Tidak pasti masuk. Kenapa? Kita mungkin di sini startnya bareng-bareng, tapi saya jamin finishnya belum tentu bareng. Loh, kok bisa gitu Mas? Tergantung dari usahanya teman-teman nanti seperti apa. Setelah keluar dari ruangan ini, dilakoni pola. Biasanya pelaku usaha yang sudah belajar Shopee tapi mandek itu biasanya apa? Setelah dari keluar dari ruangan ini, orang dipraktekin belas. Dan yang sukses itu yang keluar dari ruangan ini biasanya otak-atik desain saya Mas Kipi. Nah, saya malah senang tuh kayak gitu tuh. Desain ini dan semacamnya. Berarti apa? Orangnya pengen maju. Itu ya kurang lebihnya ya. Nah, ini beruntunglah juga teman-teman yang ikut program pelatihannya kolaborasi dengan 12 Daya Kasih bersama Shopee, nanti bisa berkesempatan dapat itu juga. Tapi nggak tahu ya kalau yang 99-nya ini masih bisa nggak, karena kita udah masuk September. Ya, ini 99 cuma tinggal besok Selasa depan. Kalau ini masih bisa dapat, tapi kalau ininya nggak tahu. Ini biasanya udah close tuh 1 bulan sebelum atau bahkan 2 bulan sebelum. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang atas ini masih bisa, tapi kalau yang ini saya kurang tahu. Gitu. Oke.
Sepenting apa sih onlinean sekarang untuk teman-teman? Untuk usahanya, sepenting apa? Jaringan luas. Jaringan luas. Oke, terus apa lagi? Oke, pertanyaannya saya sederhanakan aja. Untuk yang sudah memasarkan produknya secara online, alasannya apa milih ke online? Nggak punya toko fisik. Gak punya toko fisik, gak punya tempat. Bisa aja yo. Ya, terus apa lagi? Fleksibilitas. Fleksibilitas. Hah? Irit. Apanya yang irit? Ya. Oke. Apa lagi? Luas pasar. Pasarnya luas. Karena tidak terbatas hanya di lingkungan itu aja ya. Ya. Terus apa lagi? Terkenal. Siapa yang bilang? Siapa yang jamin terkenal? Kenal siapa yang jamin? Tidak. Belum tentu itu. Tergantung effortnya juga. Ayo, apalagi alasannya? Dari sekian banyak alasan. Sekarang online udah kayak anu ya. Kayak zaman. Kebutuhan primer ya. Iya, Sudah betul. bukan seperti kalau dulu kan kita sandang pangan papan ya. Sandang pangan papan. Sekarang sandang pangan papan. Kotan. Ada internet, betul nggak? Ya. Atau di sini ada yang tidak memerlukan kuota atau jaringan internet? Ada yang masih telepon pakai koin? Atau ada yang mengkomunikasikan masih satu arah lewat pager? Kita ya rupanya ngonang-ngonangi jangan pager juga. Iya, nah. Oke, berarti penting kan? Sudah penting kan? Apakah di sini ada yang betah satu hari aja nggak terkoneksi internet? Nggak ada. Oke lah, kita nggak usah bicara betah. Apakah ada yang bisa? Nggak bisa. Bukan masalah betah, bisa nggak? Nggak bisa. Pas retret, pas retret. Terus apa lagi? Mungkin sini yang sudah punya putra putri kan, yang hubunginya, saya yakin pakai WhatsApp tuh. Iya. Apa meneh saiki malah salah memfungsikan WhatsApp gue telepon. Itu sebenarnya malfungsi itu sebenarnya. Oh gitu ya. Telepon ya seluler. WhatsApp itu buat chat ya. Tapi enggak masalah. Berarti kan kalau misalkan teleponnya lewat WhatsApp, berarti membutuhkan internet juga enggak? Iya. Online juga enggak? Iya. Berarti sudah sepenting itu. Gitu ya? Oke. Saya kasih waktu 1 menit untuk menerjemahkan gambar ini. Silakan. Ada yang kalau misalkan tiba-tiba sudah ada punya jawaban atau gambaran terjemahan gambar ini, silakan jawab ke saya. Apa? Beritahu ke saya. Sekalian tak bahasain kelak. Yang kiri apa, yang kanan apa? Taksi offline. Artinya di kanan ini Tek kemeruyu, ya, monggo Ibu. Terima kasih Mas. Yang saya tangkap dari gambaran ini atau Yang mana dulu nih? yang ini dulu. kiri Yang dulu mobil ya. banyak. Oke, apa? Monggo. Itu apa namanya protes antara yang online gitu, ojol dan sebagainya ya. Ini kan masih konvensional. Ya. Jadi untuk merangkul customer lebih banyak yang pakai online. Oke. Jadi pendapatan mereka itu berkurang. Oke. Jadi mereka protes, tetapi dia di sini mereka itu tidak mau belajar bagaimana untuk upgrade diri supaya dia lebih berkembang. Oke, siap. Yang sebelah kanan? Baik, perhatian Gojek dan Grab dilarang ya. Ini maaf saya nggak ngerti, cuma ojek panggilan dia itu ya. Ya. Yes, ya, itu ya ojek panggilan yes. Ya. Sama. Permasalahannya sama. Ya. Sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan yang konvensional yang pakai ojek maupun yang pakai mobil itu sama. Kalau mau upgrade diri, mau belajar bersama-sama, itu saya kira ekonomi akan bertumbuh dengan baik. Oke, siap. Oke, ada yang punya pandangan lain? Dari dua gambar ini. Idem Mas. Wah, ini monggo Ibu. Ternyata banyak orang Indonesia yang belum memahami online jaringan. Jadi makanya mereka banyak itu yang masih konvensional. Oke. Itu yang kiri. Yang kanan? Kiri. Sama. Ya, karena Oke. penolakan karena merasa tidak aman mereka Oke. karena ketidaktahuan. Oke.
Ketidaktahuan atau ketidakmauan? Beda loh Ketidakmauan. ya. Ketidaktahuan tuh mungkin tidak ada Ah, informasi yang nyampe. betul. Tapi kalau ketidakmauan ada informasi tapi dia nggak mau ke situ. Tidak mau Tidak tahu. tahuan karena juga tidak tahu jalurnya. Saya rasa bisa saja. Hmm? Jadi gitu, Contoh. ada sesuatu yang baru. Hmm. Kita mau meraih nggak bisa karena kita nggak tahu harus gimana. Karena nggak ada sosialisasi sebelumnya misalnya di masyarakat. Kalau sekarang kayak gini kan ada sosialisasi lewat grup WA. Tapi dulu nggak ada. Warung kecil nggak tahu. Saya mau pakai Shopee gimana, mulai dari mana. Oke. Jadi kesenjangannya sangat. Oke, jangan Ada bertele-tele. sesuatu yang baru tapi masyarakat belum siap karena kan tidak tahuan caranya meraih atau caranya kolaborasi. Oh, masuk akal juga, masuk akal. Oke, satu lagi. Ada yang punya pendapat? Yang cowok dong. Oke, benar ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya apa? Secara konklusinya, orang-orang yang tidak siap ikut Perubahan. terlepas alasannya apapun. Mas, handphoneku ora canggih lah. Mungkin tadi kayak ibu ada alasan apa tidak ketahuan dan menjangkau dan semacamnya. Sebenarnya hal-hal tersebut itu pembelaan aja tuh. Ya. Oke, kalau di zaman sekarang kan semua bisa diakses dalam satu jempol, benar nggak? Dan harusnya kalau kita bicara tadi ekonomi dan semacamnya harus bisa lebih baik dan semacamnya, berarti kan harus upgrade di Diri. Nah, biasanya yang seperti ini memang orang-orang yang tidak terima, tidak mau bahkan, sebenarnya tidak mau. Dan akhirnya, ini apa yang Bluebird jadinya? Pernah nggak sekarang teman-teman melihat Bluebird Nggak ada. pakai dua kaki? Dia konvensionalnya jalan, online juga jalan. Nah itu untuk orang-orang yang mau, yang nggak mau. Tidak semuanya itu ya. Sebenarnya pilihan. Saya nggak pernah nanya. Itu pilihan. Gitu. Ya sebenarnya tinggal balik lagi ke orangnya mau nggak. Gitu. Bukan mampu nggak. Sebenarnya orang yang nggak mampu itu bisa jadi mampu kalau dia Mau. Gitu. Oke. Nah ini fenomena seperti ini fenomena banyak banget. Ya, saya teringat salah satu kata-kata bijak dari salah satu founder e-commerce yang udah tutup, yang warna merah marun. Bukalapak. Oh ya, udah tutup. Oppo Wheel merah marun dia cari sendiri ya, yang warna. Zaman nggak bisa dilawan, makanya kita harus berkawan. Nggak bisa, kalau kita nggak akrab sama zaman, selesai belum guys. Mosok sih mas, ada apa contohnya? Ada perusahaan lokal deh, supermarket yang warna kuning, huruf depannya G, gulung tikar nggak itu? Gara-gara dia apa? Nggak mau online kan? Selesai. Oke, ada contoh perusahaan besar nggak, mas, yang nggak mau adaptif? Ada. Yang suaranya teng 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 teng. 30 tahun dia bisnis di situ. Terus tidak mau berpindah ke Kita. sistem yang saat itu dia dikalahkan sama BlackBerry ya. Nggak mau. Gulung nggak? Gulung. Oh ya. 30 tahunan lebih Bu, dia mimpin pasar. Orang CD, makanya dulu ada HP sejuta amat kan. Karena apa? CD wong nganggo no? Nokia. Market leader dia, tapi market leader itu bisa hancur hanya dalam 2 tahun. Karena dia nggak mau adaptif. Sama juga, itu kejadian juga sama BlackBerry. BlackBerry kan masuk 2007-2008 ya kalau nggak salah itu ya. Nah, nggak mau adaptif sama yang namanya Android. Wassalam langsung. Contoh nyatanya ada sebenarnya. Nah makanya itu yang seharusnya bisa kita implementasikan untuk usaha kita juga. Jadi mau nggak mau kita harus ngikutin Sama. kalau nggak mau ke guru, gitu ya. Oke. Yang perlu dipahami, masyarakat Indonesia mayoritas adalah generasi milenial, Z, baru sisanya itu boomers lah, alpha lah. Tapi mayoritas sekarang 70% itu milenial dan Z. Yang dimana mereka karakternya seperti apa? Milenial dan Z itu karakternya? Pengen set. Betul kan? Pengen samping ini terus biar caranya cepet. Betul nggak?
Nah, berarti kalau pasarnya seperti itu, berarti kita sebagai penyedianya harus bisa ngikutin nggak? Nah, iya, nggak bisa kita kayak wah aku rasa melu-melu. Terus aku rasakan, aku ya ben gini wae. Tak jamin, nggak sampai setahun belum. Mintanya gitu, ya berarti kita harus gitu. Biasanya apa? Orang kaya tadi online toh, orang-orang milenial dan Z itu kan dikit-dikit buka handphone, dikit-dikit buka handphone. Itu pasar mintanya gini, berarti kita mau nggak mau ikutin dengan benefit seperti ini. Tadi dengan alasan ini depan ya, kenapa? Seperti apa sih online itu sekarang gitu? Traffic lebih luas dan semacamnya bla bla bla. Oke, di sini saya yakin pernah atau bahkan sering mendengar atau bahkan mengucapkan toko online. Betul apa betul? Betul. Nah, kalau ada yang pernah dengar atau sering dengar, pernah mengucapkan atau sering mengucapkan, saya nanya, toko online itu apa? Wah, aku juga toko online. Iya. Nah, tahu pertanyaan saya, toko online itu apa? Secara arti dasar, biar kita nggak salah kaprah. Biar nanti tujuan saya menanyakan itu kenapa? Biar nanti teman-teman saat ada ditanya sama orang di luar sana itu nggak salah arti. Apa itu toko online? Toko yang tidak pernah berhenti atau tidak pernah tutup. Oke, mungkin secara umumnya, gambaran umumnya gitu ya. Oke, yang lain ada tambahan? Saya yakin kok sering ngomong gitu, tapi pertanyaannya, saya nanya apa artinya? Atau gimana sih itu online? Online toko yang menggunakan jaringan internet kendaraan. Oke, terus apa lagi? Wah mas, baru berapa menit wis mumet. Oke, saya balik. Kalau toko offline itu apa? Oke. Toko yang Oke, ada tempat. pembeli data, terus apa lagi? Jual beli. Ada toko fisiknya. Ada bentuk fisiknya, Fisiknya. ada jam operasionalnya tadi, Iya. terus apa lagi? Betul. Wah, Jokowi mas akeh, nah, ya, itu tinggal dibalik aja sebenarnya. Ya kan? Kok iso jawab? Enggak, oke. Pada prinsipnya toko online sama toko offline itu sama. Pada prinsipnya. Bedanya apa ya tadi? Kendaraannya. Dalam arti apa di sini? Kalau offline dia ada bentuk fisik. Kalau online dia tidak ada bentuk fisik. Oke, dan mungkin kalau offline ada jam operasional. Kalau online itu 24 jam. Enggak berhenti dia, kecuali kiamat. Internet putus ya. Itu baru dia berhenti. Tapi kalau internet nggak putus dia nggak akan berhenti. Seperti itu. Dan yang sisanya semuanya sama nggak mas? Sama. Loh, memang toko online iso ngenyang mas? Iso. Biasanya banyak ada yang nanyain dulu, kalau yang offline enak mas, iso ngenyang. Loh, emang online nggak bisa ngenyang? Bisa. Ya. Malah ada tambahan gimmick-gimmick koin dan semacamnya ya. Gitu. Kalau offline iso mau diganti koin, aku beli koin nanti. Gue ngilangi aja nggak bisa kan gitu. Nah, ada yang pernah ngomong nggak di sini teman-teman? Bu, pak, mas, mbak, bro, dap, sis, duit toko online, duit, ini kan di Instagram. Benar apa benar? Benar. Bro, sis, duit toko online lah, duit ini di Facebook. Benar apa benar? Salah. Yang bilang punya toko online Facebook di Facebook atau di Instagram itu salah besar. Loh, salahnya di mana mas? Nah, saya nanya gini, emang di situ bisa transaksi? Kalau ada yang bilang ada, bisa mas tunjukin ke saya kasih 1 juta sekarang. Nggak bisa. Dia tidak bisa bertransaksi di sini. Dia direct.
Makanya, apakah itu toko online? Toko online itu apa tau iki loh? Jawabannya ada. Atau bahasa bekennya adalah e-commerce. Yang dimana dia di situ semua prosesnya terintegrasi. Milih barang di situ, bayar di situ, komplain di situ. Nah kalau kita bicara tadi kayak di sosmed, jualan di sosmed, nganggep kalau toko online ada di mana? Di sosmed tadi, sebut aja sosmednya itu tadi. Pertanyaan saya, kalau ada komplain bisa nggak? Barangnya nggak nyampe, yang disalahin siapa? Apakah yang disalahkan sosmednya? Marahnya ke sosmed? Nah makanya itu tadi ya, salah kaprah ya kalau orang bilang punya toko online nggak di mana? Di Facebook, di Instagram, itu salah. Toko online itu apa? Ya Shopee, ya Warna. Nah itu, itu yang toko online. Karena dia apa? Transaksinya semuanya di dalam. Itu ya, ini kurang lebihnya. Nah itu. Jadi biar nanti teman-teman, nah ini akhirnya sudah paham kan? Oh jebelin itu toh. Jadi nanti teman-teman kalau diajak ngobrol sama orang atau ada pertanyaan, teman-teman sudah bisa jawab. Gitu. Oke? Nah. Tapi apakah kita nggak boleh mas masang di Facebook sama Instagram? Boleh aja. Tapi dia sebagai katalog. Pernah nggak di sini teman-teman lihat apakah Anda atau apakah tertarik dengan produk yang ada di atas? Silahkan klik link di bawah ini. Nah itu kolaborasi antara sosmed dengan toko online. Dia ngeklik nanti diarahkan ke Shopee transaksinya. Begono. Atau gampangnya gini, anggap aja saya pakai analogi aja ya. Saya bisa nggak? Kebetulan rambut saya agak panjang dikit ya. Saya bisa nggak pakai rok? Bisa. Pertanyaannya bisa nggak pakai rok? Bisa. Tapi apakah tepat saya pakai rok? Tidak, itu dia. Bisa nggak mas kita tuh mengenalkan produk kita tuh di sosmed? Bisa. Tapi kalau untuk transaksi bisa nggak? Kurang tepat. Tuh, gitu ya. Oke. Nah, untuk kita memasarkan produk atau kita mempunyai toko online yang sukses, itu ada rumusnya atau ada treatment. Jadi nggak bisa, mas, aku tolong digawe ke Shopee, mas aku tolong diajari ben langsung laris, orang iso langsung gitu, nggak bisa. Semua akan ada prosesnya. Oke. Dan elemen-elemen secara umumnya toko yang sukses itu isinya ini. Oke, seberapa banyak kunjungannya? Biasanya kalau ada yang nanya ke saya, mas, toko saya kok sepi? Terus saya nanyain, lah udah ada yang lihat belum produknya atau tokonya? Belum, berarti ada yang salah di situ. Karena kayak gini lah, ada transaksi, toko online itu ada transaksi, pintu utama itu apa? Kunjungan atau orang lihat dulu. Ini caranya gimana mas? Nah, nanti setelah ini ya. Kunjungan, seberapa banyak orang yang tahu, seberapa banyak orang yang datang? Oke? Dari berapa banyak orang yang datang, berapa banyak orang yang belanja? Dari berapa banyak orang yang belanja, dan yang belanja itu setiap pembelanjaannya berapa item? Sampai sini paham? Yes. Atau terlalu ribet bahasa saya? Oke, tak kasih contoh. Misalkan teman-teman di sini punya toko offline ya, punya outlet gitu ya. Teman-teman lebih senang mana? Ada 5 orang yang datang atau 10 orang yang datang? 10. Kita bicara datang dulu ya. Oke, 10. Jadi 10 kunjungan. Nah, dari 10 orang yang datang itu lebih senang mana? 10-10-nya belanja atau hanya 5 yang belanja? Konversi pembelanjaan. Tuh. Nah, dari 10 orang yang belanja itu lebih senang yang mana? Setiap orangnya belanja 5 item atau setiap orangnya belanja cuma 1 item?
sekali dia banting duit, dia berapa yang dibeli. Oke, sudah paham sampai sini? Sudah. Nah, gambar ya. Nah, kita belajar di sini dulu. Kalau pengen, Mas ayo pengen setiap hari 100 resi, 1000 resi, ikut ditampung sing aku. Jadi nggak ada yang namanya belajar Shopee itu instan pulang dari sini langsung gacor banget, itu nggak bisa. Tapi kalau hanya pecah telur, itu saya jamin bisa. Tapi kalau tiba-tiba gacor banget, itu enggak, karena ada tahap yang harus dipelajari. Loh, Mas, memang ada Mas yang minta tiba-tiba langsung gitu. Ya ada, tapi saya cuma kasih umpan balik. Dan siap ora bali maghrib. Siap ora bali tengah wengi. Kali subuh. Nah, monggo sirahe burine kene anget ora. Kadang kan orang-orang baru 2 jam 3 jam aja kene wis anget toh, wis migrain ngono kan. Aku kok meh kabeh. Dan rata-rata materi Shopee itu satu materi itu 2 jam sampai 3 jam. Oh, bentar, saya kasih gambarnya dulu ya. Materinya apa aja sebenarnya kalau itu dari bentar, saya coba anu ya. Nih, materi Shopee itu ini. Kita sekarang belajar dulu di sini. Walaupun sudah ada yang jualan di Shopee, tapi kan mayoritas ada yang belum, banyak yang belum kan. Kita belajar dulu. Setiap materi ini 2 sampai 3 jam. Jadi gampangnya kalau satu hari satu materi, sebenarnya kalau pengen kabeh biar jadi master tuh berarti kita membutuhkan berapa kali pelatihan, Mas? 9. Siap? Siap, Mas. Saya ya siap. Gitu ya. Jadi nggak ada yang tiba-tiba instan pulang langsung jago, nggak bisa. Gitu. Oke? Jadi banyak nih elemennya. Gitu. Ya ini monggo silakan foto, nanti tinggal minta sama Pak Hendri, Pak besok ada pelatihan lagi dong. Ini nanti materinya apa, dan silakan nanti dipilih atau dimufakati seperti apa. Gitu. Ya. Jadi nggak ada yang namanya sebenarnya kalau ada yang jalan sudah jalan tiba-tiba putus di tengah, itu saya jamin belum. Memang ada Mas yang seperti itu, ada banyak banget. Jadi udah dia nggak ikut terus dia. Karena apa? Nyambung materinya ini. Ini materinya nyambung. Dia nyambung semua. Ya. Oke, sudah difoto? Oke, saya lanjut. Kenapa Pak ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Mas, sekarang ini kita Shopee-nya di versi berapa? Hah? Shopee-nya versi berapa sekarang? Versi Shopee-nya sekarang ini? Waduh, nggak ngerti. Sebentar. Kenapa Pak memangnya? Gak apa-apa, ya kan pernah ikut pelatihan Shopee juga atau Maksudnya versi apa ya? Sekarang apakah sudah update terbaru? Apanya? Versinya. Harusnya sudah, karena sudah 99. Masuk 99 itu biasanya kita sudah update paling baru. Gitu. Pasti update. Kita setiap bulan mesti update kok. Aplikasi kita tuh mesti update setiap bulan. Setiap bulan tuh pasti update. Otomatis. Minimum sebulan sekali. Otomatis. Karena kan kita setiap bulan tuh ada tanggal kembar kan. Jadi kita aplikasi itu akan update terus. Gitu. Oke, nah ini mungkin pesan aja juga buat teman-teman. Kalau ada minta update, ini sebenarnya buat apapun ya, buat aplikasi apapun. Kalau ada minta update lah. Jangan ngeman-ngeman kuota nih. Karena nanti kalau nggak diupdate apapun aplikasinya, itu pasti ada fitur yang terbatas. Iya. Gitu ya. Nggak keluar. Kok Mak kok iki nggonanku ora ono, nggonan iki ono. Lah wis tak update dulu. Seperti itu. Gitu nggih? Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Terkait yang tadi di depan? Nggak ada Mas, wis mumet. Mumet apa nih? Ada belum apa-apa loh ya tadi ya. Tadi itu belum apa-apa loh itu. Ini mau sekedar pengantar intermezzo. Oke. Aman ya? Aman. Izin lanjut? Lanjut. Oke.
Nggak usah ngomong, Mas, piye carane payu ning Shopee? Mas, piye carane laku di Shopee? Kita ngomong yang lebih simpel dulu aja. Isora atau bisa nggak produk kita itu ditemukan di Shopee? Nggak usah ngomong laku dulu, ditemukan aja. Oh gitu. Loh, kok gitu Mas? Saya jamin yang hadir di sini produknya itu kembarannya itu Oke, betul. Siapa di sini yang jual makanan? Angkat tangan. Apa makanannya? Contohnya Ibu? Saya Ya, cookies. cookies. Sing dodol cookies sa Indonesia Raya berapa orang? Sama itu. Enggak ada. Rasa sa Indonesia Raya. Sak Sleman wae lah. Wah, apa meneh sa Indonesia Raya? Nah, gimana produk Ibu itu saat orang nyari itu Muncul. Pertanyaannya itu, nggak usah ngomong laku dulu, kejauhan kalau ngomong laku. Muncul. Soalnya kalau sudah muncul, barulah kita atau bisa muncul, barulah kita ngomong piye carane lah. Lah, Gitu. Karena kembali lagi karena produk kita kembarannya banyak. kecuali kalau teman-teman jualan kerisnya ampu gandring. Nah, cuma satu tok tuh di Indonesia, enggak masalah. Apa anune meja belajarnya Gajah Mada misalkan gitu ya. Pati Gajah Mada misalkan zaman dulu punya meja belajar, nah, itu enggak masalah, paling cuma satu di Indonesia. Nah, nek dodolan klambi, dodolan panganan sing ngumumi gitu, kembarane ya Allah akeh banget. Ya, dari yang banyak itu gimana caranya kita tuh saat orang tahu saat orang nyari itu bisa paling atas atau mudah ditemukan. Apa Mas faktornya? Foto. Ini hukumnya wajib. Kalau kata orang Islam, fardu ain, wajib ain, sudah nggak bisa dinegosiasi. Foto itu sudah nggak bisa dinegosiasi. Kalau kita ngomong online, foto itu nggak bisa dinegosiasi. Kenapa? Karena orang itu kan nggak bisa Megang. berarti foto itu harus Mewakili. dan foto juga nggak bisa asal-asalan Motret. cara ngefoto teman-teman, cara moto fashion sama cara moto makanan minuman itu beda caranya. Nggak bisa memuatkan jebret ini tok jebret rampung, nggak ada caranya dan seterusnya. Tapi basicnya di sini. Oh, background putih. Untuk foto utama. Kalau foto pendukung bebas. Foto utama itu yang mana? Saat orang, kalau misalkan kayak teman-teman belanja di Shopee yang muncul dulu, gambar yang pertama muncul, nah itu namanya foto utama. Nah nanti gambar pendukungnya bebas, mau kayak gini dan semacamnya terserah. Tapi kalau foto utama, upayakan. Oke. Tips khususnya nih yang agak tricky itu kalau jual makanan minuman. Tipsnya yang jualan makanan minuman itu tolong jangan pernah dibiasakan atau menganggap sepele kayak foto makanan itu. Contoh misalkan kalau makanan kemasan ya, jangan cuman difoto ini jeruk wadah tok, nggak bisa kayak gitu, salah. Misalkan umumnya kan kalau makanan kemasan tuh rata-rata pakai apa, stadium box gitu ya rata-rata ya umumnya. Jangan cuma gitu tok, makanannya dikeluarkan. Jadi orang tahu, oh iki toh jeruk ini isinya koyo nih. Kalau jual cake dan semacamnya nggak hanya cuma kotakan ini tok ngek. Tapi apa? Ada diirisnya juga. Kelihatan dalamnya seperti apa seratnya dan semacamnya. Kalau minuman yang mungkin bubuk dan semacamnya, ya tolong juga tuh. Jadi orang tahu juga, oh ini bentuknya warnanya kayak gini. Ya, kalau misalkan nggak begitu, nanti takutnya orang wah dodolan wedang jahe tapi kok waktu diudek warnanya ungu. Jahe ini bar kena di apa? Bar diantemi kok ya kok ungu gitu. Kan ya itu. Jadi kita juga bagaimana caranya kita tuh bisa memberikan gambaran orang. Oh, produknya itu seperti ini. Nah, kalau kayak fashion tadi contohnya jangan hanya cuma dihanger. Dipakai. Syukur-syukur
kalau misalkan nggak punya peragam manusia asli ya pakai manekin. Gitu ya. Mas, duwe manekin Mas, yo anake wong sapa ditarik sik ngono ya. Ya tolong dienggo tak fotone. Nduk ini, engko tak nis gondok gitu ya. Seperti itu, sepele kok sebenarnya. Gitu ya. Tapi biar apa tujuannya? Kita bisa memberikan gambaran oh kayak gini atau gitu. Oh kayak gini tetap. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah biasanya kalau misalkan teman-teman mau belanja di Shopee, apa yang dilakukan? Searching. Saat mau belanja di Shopee, apa yang dilakukan? Searching. lihat nama produk. Saat mencari produknya gimana? Pakai telepati tiba-tiba muncul sendiri atau bagaimana? Diketik kan? Diketik namanya kan di kolom pencarian kan? Iya. Nah itu yang tadi saya juga bilang agar mudah dicari kan. Biasanya orang apa ya ngetik produknya dulu biar muncul, biar mudah ditemukan. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Nah, huruf pertama, huruf kapital di setiap awal kata. Tidak boleh ada pengulangan kata yang sama ataupun sinonim. Tidak boleh menggunakan tanda baca. Kalaupun menggunakan tanda baca harus tepat guna. Ya. Rumusnya merek, produk, detail produk. Siapa di sini yang sudah punya merek? Oke. Kalau sudah punya merek, mau di Shopee, bisa didaftarkan mereknya di Shopee. Ya. Kalau mereknya belum terdaftar di Shopee, ini tidak berlaku. Dibalik aja. Tapi kalau mereknya sudah terdaftar di Shopee, silakan merek taruh depan. Tapi kalau mereknya belum terdaftar di Shopee, taruh belakang. Kenapa Mas? Biar mesin kita tuh nggak pusing nyari. Anggap aja seperti kayak mereknya belum terdaftar di Shopee, mesin kita kan nggak kenal siapa lo. Nah kita akan membacanya membaca apa? Ini kata yang paling Utama. agar mudah ditemukan. Oh. Oke? Ya? Lewat aplikasi Pak. Nah, kemarin Mas sudah aman Mas pendaftarannya? Belum selesai. Tapi lewat aplikasi itu ada Pak. Ada formulirnya khusus. Oke. Yang benar yang mana? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Alpha, Charlie. Yuk, 30 detik yuk. Ada yang Alpha, ada yang Bravo, ada yang Charlie tadi. Erigo semerek. Sebagai wisata Yuk, cuma ada 10 menit loh ya. Yang mana? Alpha, Bravo, Charlie, Delta? Ada yang Alpha, ada yang Bravo? Ada yang Charlie? Bravo. Suzuki Bravo ya. Jet Colet. Jet Colet. Kata lawas ya. Lawas bener. Karo tunggalin Suzuki Crystal Jet. Oke, yang mana? Des. Bravo lah. Bravo. Belum ada semenit tadi. Kok bisa jawab A, kok bisa jawab Charlie? Oh. Oke, Bravo. kenapa bukan A? Oh. Sudah ada merek, mereknya Erigo ini sudah terdaftar di Shopee. Harusnya dia di Depan. Kenapa nggak C? Oh. kurang Loh, mereknya sudah ada di depan. Apa Pak ini? kurang detail. Kurang detail. Apanya yang kurang detail? Erigo. Kaos. Mungkin bahan, mungkin size ya. Oke. Kenapa nggak Delta? Ada tanda baca. Oh. Ya, Mas, kalau misalkan Erigonya itu merasa belum dikenal, boleh nggak sih? nggak mungkin. Kalau dengan contoh kasus ini nggak mungkin. Nggak mungkin karena kalau Erigo sendiri besarnya juga di Shopee. Oh. Kalau dengan contoh kasus ini ya, kalau dengan Iya, contoh iya. kasus ini, gitu. Itu kurang lebihnya. Makanya kalaupun ada brand yang belum dikenal atau belum terdaftar, ya itu makanya tadi saran dari kami dibalik aja. Mereknya taruh paling
belakang. Belakang. Jadi agar mesin kita, search engine kita itu nggak pusing membaca si ini siapa. Oh, Jadi dia akan membaca kata yang paling umum terlebih dahulu. Oke, monggo. Oke, tanya mas, saya produksinya pastel. Jadi pastelnya itu teksturnya itu keras gitu ya, nggak lembek gitu enggak. Jadi namanya itu saya pakai Asa pastel. Kalau di Shopee lebih baik namanya apa ya? Pastel aja. Pastel saja. Pastel, Karena pastel itu kan banyak sekali dari rumah mana itu. Berarti untuk ciri khasnya gitu terus bagaimana ya? maksudnya ciri khas Namanya apakah perlu dicantumkan gitu Asa pastel atau? Berarti ibu cuma memang produknya pastel aja atau bagaimana? Iya, kalau saya pastel sama reseleran jahe instan sama bawang hitam, kemudian bunga anggrek juga. Ya, mungkin ada pastel. sedikit. Tujuannya soalnya pastel, terus jenenge ya asal pastel lanjut piye ya. Ya, Takutnya kalau dipasang itu kan pengulangan kata pastel kan gitu. Andai kan kalau yang saya nomor satu kan yang pastel, itu jadi namanya apa mas? Kan pastelnya banyak, namanya Apa contoh pastelnya banyak itu gimana? ada yang nama dari pastel ibu A, dari produksi ibu A, pastel dari gitu loh mas. Berarti ibu bawa dari banyak tempat. Bukan, saya produksi sendiri. Lah kok ibu A? Maksudnya begini loh. Contoh Kompetitornya. kompetitornya. Apa yang jualan pastel bukan saya. Jadi supaya nama Bukan dia saja. bisa terkenal itu gimana gitu dengan nama. Namanya terkenal. Nggih, maksudnya saya harus tulis apa gitu loh. Oke. Kalau di sini kan ada Engine-nya Electrolux, lebih cepat Olive, dan baca. Dewisek gitu kan. Oke. Nah, sebelum saya merespon yang itu, pertanyaan saya ini, jualan mau terkenal apa mau payu? Mau payu dulu, Ya udah. tapi supaya customer bisa cepat menemukan. Oke, untuk cepat menemukan sebenarnya nggak perlu dari nama mereknya dulu. Kita menggunakan kata kunci paling umum dulu apa? Ya si produk itu apa? Pastel. Nah, nanti perkara nama ntar dulu aja. Oke. Kecuali memang kita tadi memang kita kekeh kita punya brand sendiri dan kita memang sudah mendaftarkan dan semacamnya, pengen dikenal, nah itu ya itu beda cerita, Tapi kalau tujuan kita sekarang masih semata-mata piye carane payu sik lah, ya karena ya balik lagi makanya tadi saya nanya itu orientasinya apa dulu nih, mau dikenal apa laku? Wah aku pengen penting payu ya mas, nanti kalau perkara namanya terkenal ya bagus. Nah itu berarti menggunakan kata paling umum dulu ya, pastelnya apa tadi, misalkan pastel berapa gram, pastel apa, rasa apa, berapa gram, itu nanti namanya taruh paling belakang aja dulu, nggak usah difokusin gitu. Nanti sembari jalan, mungkin sembari evaluasi apa namanya, yang apa, yang gampang diingat orang dan semacamnya, nah itu baru ya tar lah gitu sih kurang lebihnya. Itu sih Bu. Terima kasih. Ya. Oke. Ya mas, monggo. Pengaruh tadi yang kita punya brand itu, tipsnya kalau brandnya itu lebih dari 2 kata atau lebih, tipsnya bagaimana kalau untuk kasusnya brandnya sudah terdaftar ya, karena nanti efeknya pasti nama produk jadi long tail ya, maksudnya panjang sampai ke detail-detail. Lalu nanti pengaruhnya gimana dengan mesin pencari search engine Shopee untuk lebih merekomendasikan yang mana, karena akan semakin detail pasti judulnya akan semakin panjang. Tapi untuk misalnya pemula atau mungkin yang sudah intermediate atau yang sudah expert mungkin tipsnya beda. Kalau misalnya seperti kami misalnya nama merek lebih dari 2 kata tertentu, nanti tipsnya seperti apa? Oke, kalau sejauh ini sih, ini saya menjawab juga dari pengalaman saya aja mas ya. Kalau sejauh ini sih jarang memang ada nama yang lebih dari 2 kata, brandnya yang dari 2 kata gitu kan ya. Oke, tapi nanti kalau untuk bicara efektivitasnya dan semacamnya, kalau misalkan tadi kalau ini harus ini dan semacamnya, apalagi harus rinci kan otomatis kepanjangan ya. Nah, ini kalau bisa jangan lebih dari 58. Oh. Jadi piye carane kita menggunakan kata kunci yang paling efektif. Jadi malah jangan nyampah. Kadang kan orang semakin rinci itu kan malah semakin nyampah. Kalau di judul ya. Iya. Kalau di judul dia akan nyampah jatuhnya. Gitu. Jadi manfaatkan yang ini. Nah, kalau perkara judul, kalau brandnya itu lebih dari 2 kata, kalau dia sudah terdaftar di Shopee itu gak jadi masalah.
Karena kan kita sudah merekam tanda kutip. Nah, kalau yang jadi PR kalau dia belum terdaftar di Shopee. Nah, nanti dia malah larinya kemana-mana mesinnya. Jadi makanya sarannya dibalik. Mau 1 kata, 2 kata, 3 kata untuk brandnya. Kalau belum terdaftar di Shopee, taruh belakang. Tapi kalau sudah terdaftar di Shopee, mau dia depannya panjang nggak ada masalah. Gitu. Atau bisa nanti nama brandnya kalau misalkan panjang itu dikasih di watermark situ. Jadi nanti yang ditulis itu adalah inti dari produknya saja untuk mengefektivitaskan dan mengefisiensikan seperti itu. Watermark di foto boleh. Yes, boleh. Tanya Pak, Yap. nah, kembali ke foto ya Pak. Nah, saya dulu pernah jualan produknya cuma 1. Fotonya saya gunakan backgroundnya putih itu memang bagus banget. Jadi saya sempat waktu itu dengan 1 gambar itu dan judul seadanya itu kemudian jadi star seller. Tapi setelah gambar saya digunakan oleh seller-seller lainnya, Ya. kemudian ya begitu turun. Nah itu bagaimana cara mengatasinya supaya foto kita itu juga tetap bersih seperti itu? Apa harus dikasih watermark atau bagaimana nih supaya tidak kejadian lagi gitu? Oke, siap. Memang banyak kasus seperti itu. Oke, yang ngerekam mohon di pause dulu. Silakan. Saya mau ngasih kata kunci. Oke. Ya, di pause dulu.